wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang industri grafika. Apa saja sih yang akan kita bahas? Di antaranya adalah tentang industri itu sendiri, kemudian kita akan bahas secara spesifik tentang industri grafika, termasuk juga belajar tentang produknya, sistem komunikasi grafika, dan lain sebagainya. Kita akan membahas tentang pengertian umum tentang industri sendiri. Menurut Dr. Anda Sri Milaningsih ya, kata industri itu berasal dari bahasa Latin, yakni industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa industri adalah suatu jenis usaha yang bergerak dalam mengolah bahan mentah menjadi barang jadi secara massal. Industri juga identik dengan kata perusahaan. Nah, industri ini sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Ada industri primer dan ada industri sekunder. Nah, biasanya industri primer itu industri yang prosesnya itu tidak mengalami sebuah pengolahan gitu ya. Jadi langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Sedangkan industri sekunder itu sebaliknya. Jadi ada proses pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang dilakukan secara massal. Nah, pengertian di sini yang dimaksud adalah pengertian dari industri dalam skala sekunder. Selanjutnya, ini kata kuncinya dari kata dari industri itu sendiri adalah adanya bahan mentah, kemudian diolah sehingga setelah proses pengolahan itu akan menjadi sebuah produk. Kita akan mengidentifikasi gitu ya, apa sih ciri utama dari industri? Nah, dari pengertian industri yang slide sebelumnya kita sudah bahas bahwa sebuah usaha atau kegiatan mengolah, memproses bahan mentah, kemudian menjadi barang yang setengah jadi ataupun jadi dalam jumlah besar. Nah, ini bisa dilakukan baik dengan mesin besar atau mesin kecil atau bahkan menggunakan tangan atau manual. Nah, lalu apa sih ciri utama industri ini? Di sini ada dua, ada kegiatan pengolahan atau adanya produksi, yang kedua adalah adanya pengolahan dilakukan secara massal dalam jumlah besar. Ini merupakan ciri-ciri dari yang disebut dengan istilah apa itu industri. Selanjutnya, nah ini teman-teman, di sini ada proses pengolahan. Kita bisa melihat ya, ada bahan mentah berupa sapi gitu ya, kemudian dilakukan proses pengolahan, kemudian kemudian setelah itu jadilah produk-produk, setelah diproses, kemudian masuklah ke gudang stok yang akan dinikmati, akan didistribusikan gitu ya ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Belajar tentang industri manufaktur. Industri manufaktur ini juga erat kaitannya dengan industri itu sendiri ya. Jadi apa sih yang disebut dengan industri manufaktur atau perusahaan manufaktur? Yaitu sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.
Semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan manufaktur tadi ya, dilakukan dengan mengacu pada SOP, Standar Operasional Prosedur, yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. Nah, di Indonesia sendiri ya, kita sering mendengar kata pabrik atau bahasa Inggrisnya factory. Nah, pabrik inilah penyebutan tempat yang digunakan untuk proses manufacturing atau fabrikasi. Nah, industri manufaktur ini dibagi menjadi dua. Ada industri manufaktur yang berproduksi atas permintaan pasar. Yang kedua adalah industri manufaktur yang berproduksi atas dasar pesanan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ya, apakah produk atau apa namanya? Kalau industri grafika itu masuk ke dalam industri yang permintaan pasar ataukah dasar pesanan. Nanti kita akan bisa membedakan keduanya. Industri juga dikenal dengan istilah siklus produksi. Sebenarnya apa sih siklus produksi ini? Siklus produksi ini adalah serangkaian aktivitas, bisnis, dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus gitu ya. Kemudian siklus produksi ini ada dua, ada alur informasi pasar dan alur distribusi produk. Kita di sini akan bisa melihat apa itu alur informasi pasar gitu ya. Alur informasi pasar ini merupakan siklus produksi. Alur informasi pasar ini merupakan industri manufaktur gitu ya, yang berproduksi atas permintaan pasar kepada pengecer. Ini bisa dilihat, pengecer, kemudian pengecer tersebut mendata gitu ya, terus akhirnya melaporkan gitu ya keinginan konsumen atau pasar kepada distributor, kemudian distributor ini akan melaporkan ke industri gitu ya tentang keinginan pasar pada umumnya, kemudian produk itu baru dibuatkan produk standarnya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya perkembangan produk-produk yang semakin banyak di Indonesia gitu ya. Misalnya kebutuhan pasta gigi. Ternyata konsumen itu setelah Anda analisis atau survei pasar gitu ya, ternyata masyarakat di Indonesia ini karena mayoritasnya muslim, maka mereka sering menggunakan siwak misalnya. Oh, ternyata banyak yang menggunakan siwak, maka dibuatkanlah dari informasi dari konsumen tersebut kemudian dilaporkan kepada pengecer gitu ya. Oh, ternyata masyarakat Indonesia itu kalau untuk pasta gigi mereka lebih suka gitu ya dengan adanya variasi misalnya siwak, kemudian variasi adanya jeruk nipis dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian akhirnya disampaikan kepada pengecer, pengecer menyampaikan kembali kepada distributor, dan distributor menyampaikan kembali kepada industri. Sehingga jadilah sebuah produk yang standar. Mau dimanapun belinya, produk itu akan sama. Seperti itu. Nah, itu merupakan industri manufaktur yang berproduksi atas permintaan si pasar. Distribusi produk. Tadi kan alur tentang informasi alur informasi pasar ya, alur informasi pasar. Kemudian sekarang kita akan beralih ke alur distribusi produk. Nah, apakah grafika ini termasuk dalam kategori alur distribusi produk atau alur informasi produk? Kita akan bisa melihat perbedaannya di sini ya. Jadi, kalau alur distribusi produk ini, siklus produksinya adalah industri manufaktur yang berproduksi atas permintaan pasar. Kemudian, industri ini membuat produk yang standar dan didistribusikan oleh distributor kepada pengecer, kemudian disampaikan kepada konsumen. Nah, ternyata industri grafika ini termasuk dalam industri manufaktur yang berproduksi atas dasar pesanan atau job order industri. Seperti apa sih contoh dari produk standar? Kita bisa melihat di sini.
Nah, ini ada mobil gitu ya. Nah, ini merupakan produk standar dari sebuah manufaktur. Spesifikasinya sama, belinya dimanapun gitu ya, pasti sama. Dan akan sampai kepada konsumen atau pasar dengan jenis yang sama. Kemudian ini juga minuman, kemudian berbagai macam bentuk barang lah ya. Pasti mereka juga sudah ada spek-spek yang terstandarisasi. Secara ringkas, kita bisa melihat di sini industri manufaktur berproduksi atas dasar pesanan. Misalnya ada pemesan A, pemesan B, pemesan Z, kemudian dia melakukan order kepada industri. Nah, setiap produk-produk yang dipesan oleh pemesan A, B, Z, A, B, dan Z ini merupakan produk yang non-standar. Nah, biasanya grafika itu juga masuk ke dalam industri manufaktur yang berproduksi atas dasar pesanan dan menghasilkan produk yang non-standar. Kita bisa melihat di sini teman-teman, manakah produk yang masuk dalam kategori standar maupun non-standar. Ya, kita bisa melihat di sini untuk kertas apakah termasuk standar atau non-standar? Ya, dia termasuk standar ya. Kalau untuk pabrik atau industri manufaktur kertas juga cukup banyak. Di daerah Banten, di Serang ada, kemudian Padalarang, dan banyak lainnya gitu ya. Kemudian ada buku tulis juga termasuk produk standar. Sedangkan produk garment termasuk produk standar. Kemudian tahu juga termasuk produk yang standar. Lalu bagaimana dengan koran Kompas dan kartu nama? Koran Kompas dan kartu nama ini identik dengan produk grafika. Artinya, kalau sudah masuk kategori grafika, artinya termasuk produk yang non-standar. Kenapa? Karena berdasarkan pesanan gitu ya. Karena mungkin setiap harinya, setiap detik, menitnya itu memiliki pesan, memiliki isi konten yang berbeda-beda. Nah, maka masuklah dalam kartu nama. Jadi setiap pemesan itu pasti memiliki ciri khas masing-masing, spek yang berbeda-beda. Kita akan beralih ke industri grafika. Lalu pengertiannya bisa kita simpulkan ya. Industri grafika ini tadi sudah saya jelaskan termasuk dalam industri manufaktur yang berproduksi atas dasar pesanan, job order industri. Dan di sini pasti ada karakteristiknya ya untuk bisa membedakan dengan industri lainnya. Ada karakteristik ini dibagi menjadi dua, ada umum dan khusus. Umumnya disebut dengan industri grafika adalah karena berhubungan langsung dengan pelanggan. Ya, jadi pelanggan misalnya dari penerbit langsung berkomunikasi dengan industri percetakan atau industri grafika gitu ya. Berbeda dengan industri manufaktur yang sebelumnya gitu ya. Kan tidak bisa langsung misalnya masyarakat langsung ke pabrik gitu ya, minta dibuatkan pasta gigi yang modelnya ini yang merek yang bahannya ini kan nggak bisa. Tapi kalau industri grafika ini bisa berhubungan langsung dengan pelanggan. Yang kedua adalah setiap pemesan mengajukan permintaan yang berbeda satu sama lain dari aspek spesifikasi produk maupun aspek waktu penyerahan. Dan produknya ini disebut dengan produk yang non-standar. Kenapa ya? Tadi, karena setiap pemesan itu memiliki spek yang berbeda-beda dari segi produk maupun aspek waktu penyerahan. Yang kedua, untuk karakteristik yang khusus, apa saja sih gitu ya? Yang pertama adalah sebagai unsur dalam sistem komunikasi grafika. Itu berfungsi menerima order dari penerbit untuk menggandakan.
reproduksi cetak naskah dalam bentuk media. Ini ciri khusus dari karakteristik industri grafika. Yang kedua apa? Adalah bahan mentah. Jadi ada bahan mentah yang diolah gitu ya. Bahan mentah yang diolah berupa teks dan gambar. Kemudian, proses pengolahannya ini meliputi proses alih image atau transferring the image gitu ya. Bahan mentahnya ini berupa teks dan gambar yang biasanya berasal dari penerbit atau dari pemesan gitu. Semoga bisa terpahami ya antara karakteristik khusus dan karakteristik umum. Tentang sistem komunikasi grafika, tadi saya ketinggalan ya. Untuk terminologi industri grafika ini mungkin teman-teman apabila membaca artikel atau jurnal gitu ya, ada beberapa istilah asing ya yang mungkin bahasa Inggrisnya gitu ya untuk nama atau sebutan industri grafika. Grafika itu kan istilah bahasa Indonesianya atau istilah lainnya adalah percetakan. Kalau di istilah bahasa Inggris bisa printing business, kemudian printing company, printing shop, bahkan atau disebut juga dengan graphic industry ya. Dalam mata kuliah ini ya disebut uh, industri grafika gitu ya untuk bisa memudahkan. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba sedikit mengulas tentang sistem komunikasi grafika, tapi ini hanya sebentar saja atau sekilas. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang sistem komunikasi grafika. Ini secara sekilas saja bahwa sebenarnya dari sistem komunikasi grafika, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi grafika, tapi di sini kita menambahkan tentang sistemnya. Sistemnya seperti apa gitu ya, alurnya ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada, masih ingat ya teman-teman, arti dari komunikasi, adanya sumber informasi, kemudian adanya pesan, kemudian ada yang medium, dan akhirnya ada penerima. Di sini kita bisa melihat ada sumber informasi, kemudian sumber informasi ini atau disebut dengan pemesan ya, orang yang memesan atau sumber informan gitu yang akan memberikan informasi, kemudian dia pasti memiliki sebuah pesan berupa ide, gagasan, apapun itu. Kalau dalam konteks penerbitan, dia akan memberikan sebuah naskah, misalnya dia membuat sebuah buku tentang Indonesia, tentang apapun itu gitu ya. Kemudian naskahnya ini kan masih naskah mentah. Kemudian dia berikan ke penerbit, kemudian dilakukan apa namanya penilaian. Mungkin teman-teman sudah lebih jago ya. Bagaimana sih peran penerbit gitu ya untuk bisa menerbitkan sebuah naskah. Kemudian dari penerbit ini, dari naskah yang sudah diberikan dan dinilai layak oleh penerbit yang akan diterbitkan menjadi buku ya. Di situ mungkin ada aspek yang banyak dinilai, mulai dari aspek bahasa, aspek isi, dan lain sebagainya. Nah, yang semula naskah ini dari pemesan yang naskah mentah kemudian diolah oleh penerbit hingga menjadi naskah layak terbit. Ingat ya, naskah layak terbit. Jadi, hasil akhir dari penerbit itu ya N naskah, NLT naskah layak terbit. Kemudian setelah naskah layak terbit ini sudah fix gitu ya, sudah didesain dan lain sebagainya, kemudian dilarikanlah ke industri grafika. Nah, industri grafika ini biasanya sudah langsung mencetak gitu ya, langsung melakukan pengolahan dari bahan mentah. Bahan mentahnya berupa naskah layak terbit tadi yang telah diorder dari penerbit. Kemudian dari industri grafika ini teman-teman akhirnya terbitlah sebuah buku, majalah, dan lain sebagainya yang semula berupa ide gagasan dari sosok yang bernama sumber informasi ini. Akhirnya dari industri grafika ini terwujudlah sebuah media informasi yang ini merupakan sarana gitu ya, komunikasi dari sumber informasi kepada halayak. Setelah bukunya jadi gitu ya, kemudian diberikan kepada penerbit, dari penerbit akhirnya didistribusikan
diperjualbelikan gitu ya. Akhirnya pesan ini sampai kepada penerima informasi. Nah, ini merupakan bagian dari sistem komunikasi grafika. Selanjutnya dari kita flashback lagi ya terkait dengan naskah tadi. Tadi kan naskah dari penerbit itu mungkin masih berupa bahan mentah ya, bahan mentah bagi industri grafika. Bahan mentah berupa naskah ini kemudian oleh desainer gitu ya, mereka akan memberikan sentuhan seni gitu biasanya. Hasil akhir dari desainer ini adalah berupa artwork. Nah, dari contoh ini ada artwork untuk cover majalah. Kemudian setelah didesain menghasilkan artwork ini akan dimasuk ke dalam tahap pengolahan. Kalau grafika itu kan ada 3 proses ya, ada 3 sistem kerja. Yang pertama adalah pracetak, kemudian cetak, yang terakhir adalah pasca cetak atau disebut juga dengan finishing. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan selanjutnya yaitu pracetak. Kemudian di pracetak ini setelah ada artwork, kemudian ada film gitu ya. Setelah dilakukan penyinaran, kemudian dilakukan pengembangan gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata dalam alur produksi grafika, alur produk grafika ini ada 3 alur. Pertama ada pracetak, kemudian cetak, yang ketiga adalah pasca cetak. Nah, di tahap pracetak ini ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah menyiapkan desain yang atau menyiapkan artwork yang akan siap dicetak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan plat atau acuan cetak. Ada 2, ada yang konvensional, ada juga yang digital. Kalau zaman dahulu itu menggunakan konvensional yaitu biasanya film, kemudian tadi sudah ada di slide ya, ada proses penyinaran, kemudian juga akhirnya ada pengembangan, tapi itu sudah sangat jarang sekali. Yang sekarang masih digunakan adalah yang digital, baik komputer to film atau CTF, yang kedua adalah komputer to plat. Lain juga dengan film gitu ya tadi, ini juga bisa pada tahap pracetak ini kan teman-teman merupakan tahap persiapan ya, tahap persiapan yang intinya adalah mengolah materi yang akan dicetak hingga menjadi acuan cetak. Nah, acuan cetak ini tadi bisa menggunakan film, kemudian juga secara digital juga bisa langsung diolah gitu ya dari komputer gitu ya. Jadi kalau misalnya pracetak itu erat kaitannya dengan alat-alat seperti komputer, printer, scanner, kemudian ada kamera, plat maker, ada image setter atau plat setter. Yang itu merupakan komponen atau alat-alat yang biasanya ada di pracetak. Nah, dari data atau artwork tadi gitu ya, kemudian masuk ke komputer, akhirnya dengan segala macam prosesnya, kemudian bisa langsung dicetak di acuan cetak. Nah, dari acuan cetak ini teman-teman akan dibawa ke proses selanjutnya, yaitu yang akan masuk ke dalam tahap cetak gitu ya, dengan menggunakan mesin-mesin yang disesuaikan dengan pemesanannya.
setelah tahap cetak itu jadi gitu ya, tadi dari platnya sudah ada acuan cetaknya sudah ada, maka masuk ke tahap cetak. Nah, dalam tahap cetak ini teman-teman bertugas untuk menggandakan gambar maupun teks yang ada pada acuan cetak tadi ke bahan yang akan dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Nah, dalam proses penggandaan ini tentunya tidak terlepas ya dengan parameter kualitas ya seperti presisi, warnanya, kebersihan, dan lain sebagainya. Dan dalam proses cetak ini teman-teman, kertas yang digunakan bisa lembaran atau sheet feed, kemudian juga bisa gulungan web feed. Dan bisa dengan menggunakan mesin-mesin yang lainnya ya seperti mesin cetak kromatografur, cetak digital, dan lain sebagainya. Selain itu, selain berhubungan dengan mesin, tahap cetak ini juga erat kaitannya dengan bahan-bahan lain yang menjadi pendukung, terutama bahan kimia ya, seperti tinta, kemudian air, fonten, alkohol, dan lain sebagainya. Nah, dari tahap cetak ini teman-teman, tadi kan ada proses penggandaan. Nah, ini merupakan hasil cetaknya. Biasanya hasil cetak dari tahap cetak ini belum finish, masih berupa lembaran atau gulungan. Kemudian setelah itu akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pasca cetak. Kita masuk ke produk informasi gitu ya, atau sebagai di end dari industri grafika. Tadi kan tahap pracetak, kemudian cetak, yang terakhir adalah pasca cetak. Nah, di pasca cetak ini merupakan unit terakhir gitu ya, untuk merampungkan pekerjaan terhadap tadi ya kertas yang sudah dicetak ya, kertas lembaran maupun gulungan gitu ya, sehingga menjadi sebuah bentuk produk yang kita inginkan. Nah, di tahap pasca cetak ini biasanya pekerjaannya apa saja? Ya, bisa memotong kertas, kemudian melipat, mengomplit, menjahit, mengelem, dan lain sebagainya. Sehingga dihasilkan bentuk berupa majalah, buku, tabloid, kemasan gelombang, karton, dan lain sebagainya. Nah, alat-alatnya juga banyak ya, ada mesin potong, mesin lipat kertas. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya kesempatan ke kampus bisa melihat labnya, mulai dari pracetak, cetak, sampai ke pasca cetak. Nah, teman-teman, di hadapan teman-teman semua di sini ada produk informasi ya. Nah, dari produk informasi yang teman-teman lihat gitu ya, mulai dari kemasan, kemudian ada koran, majalah, buku, dan lain sebagainya. Ini ternyata telah melewati lika-liku proses ya, mulai dari idenya gitu ya, sampai dari ide, kemudian desainer, akhirnya masuk ke pracetak, cetak, sampai ke pasca cetak. Jadi harapannya teman-teman dengan mengetahui adanya proses yang tidak mudah, butuh keilmuan untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang begitu luar biasa, maka harapannya teman-teman bisa lebih menghargai lagi. Menghargai hasil karya-karya gitu ya. Ketika teman-teman melihat sebuah buku gitu ya, melihat sebuah cover, oh ternyata buku ini telah dilalui dengan proses yang sangat panjang, luar biasa. Melihat kemasan juga teman-teman langsung ingat, wah ternyata kemasan ini diproses dengan yang sedemikian rupa gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih menghargai lagi gitu ya. Nah, untuk produk informasi ini teman-teman, sebenarnya fungsi informasi ini, fungsi produk informasi ini ada banyak ya, ada fungsi informasi, kemudian ada fungsi dekorasi, dan fungsi guna akhir. Nah, untuk fungsi informasi ini, produk grafika sebagai media cetak yang digunakan sebagai media komunikasi visual. Karena itu sifat-sifat dari produk ini harus menunjang fungsi tadi ya, yaitu untuk berkomunikasi berjalan dengan baik. Karena informasi ini kan sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat. Jadi selama masyarakat itu memerlukan informasi, berarti bahwa mereka juga memerlukan produk atau media cetak. Dan dengan logika tersebut ya, maka industri grafika ini harusnya tetap ada dan bertahan ya, karena
industri grafika ini akan memperoleh pesanan atau order karena masyarakat masih membutuhkan sebuah informasi yang berupa produk media cetak. Kemudian produk informasi yang dilihat dari fungsi dekorasi itu biasanya bertujuan untuk menarik konsumen ya. Jadi, produk grafika yang dihasilkan ini tentunya harus memiliki unsur keindahan, sehingga bisa menimbulkan kesan tertentu, gitu ya. Karya desain grafis ini juga mempengaruhi penilaian terhadap mutu hasil cetakan. Jadi, kalau orang grafis, orang ahli desain juga harus mengerti konsep dari pracetak di industri cetak. Ketika designer itu tidak memahami tentang percetakan gitu ya, maka biasanya itu hasilnya tidak bagus gitu. Misalkan saja misalnya hasil desainernya itu untuk warna gitu masih menggunakan RGB misalnya. Tetapi kan kalau mau dicetak itu bagusnya misalnya harusnya menggunakan CMYK. Nah, itu kan juga akan berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi, sebaik-baik desainer grafis adalah yang mengetahui karakteristik dari industri grafika, terutama di bagian pracetak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi guna akhir, yaitu sifat-sifat yang menunjang fungsi ini merupakan sifat-sifat fisik ya yang berkaitan dengan penggunaan produk. Misalnya dimensi, kekuatan, kerapihannya, kecermatannya, ketahanan, serta sifat fisik lainnya. Sifat-sifat ini ternyata berkaitan dengan pekerjaan finishing atau pasca cetak. Nah, itu teman-teman terkait dengan produk informasi dilihat dari 3 fungsi, yaitu fungsi informasi, fungsi dekorasi, dan fungsi guna akhir. Ini merupakan tugas keempat dari pertemuan 4, teman-teman sangat mudah ya. Teman-teman bisa mencari apa sih perbedaan antara industri penerbitan dan industri percetakan. Teman-teman bisa browsing. Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang industri grafika? Tadi juga sudah kita bahas ya. Apabila teman-teman mencermati, insya Allah bisa menjawabnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat infografis tentang salah satu penerbit di kota Anda. Misalnya di teman-teman ada penerbit Erlangga atau apa, teman-teman bisa membuatkan infografis penerbit tersebut. Apa itu infografis? Teman-teman bisa cari kreativitas teman-teman semua, dibuat sesuai kemampuan teman-teman. Itu saja ya untuk tugas keempat. Seperti biasa dikumpulkan sebelum perkuliahan selanjutnya atau H-1 ya teman-teman. Semoga dengan tugas ini bisa menambah kepemahaman teman-teman karena saya yakin teman-teman tidak bisa bergantung dengan teori atau pemaparan dari saya yang hanya sebentar ini, karena teori belajar itu kan memang teman-teman hanya bisa konsentrasi beberapa menit saja ya, tidak sampai berjam-jam untuk bisa mendengarkan, mencerna gitu. Tapi ketika teman-teman setelah melewati fase knowledge dari tadi pemaparan, teman-teman bisa melakukan fase selanjutnya yaitu do it. Jadi ketika teman-teman bisa melakukan pencarian, melakukan browsing, kemudian adanya tugas, itu sebagai sarana untuk bisa memberikan pemahaman selanjutnya. Itu merupakan salah satu teori pembelajaran untuk orang dewasa. Jadi memang kalau orang dewasa kan terbatas ya untuk bisa mengingat dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada usaha untuk melakukan pencarian lebih dalam lagi, nah itu biasanya pemahamannya akan jauh lebih baik. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.